Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kalian semua senantiasa tetap semangat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kajian kitab Al-Iman untuk edisi yang keempat. Pengajian yang akan saya sampaikan ini masih meneruskan janji-janji Allah terhadap orang-orang yang beriman. Janji Allah yang pertama seperti yang sudah kemarin saya sampaikan kepada orang beriman, bahwa orang yang beriman ini dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan an-nasr, yaitu pertolongan dalam menghadapi musuh-musuhnya atau kemenangan atas musuh-musuhnya. Sekarang kita akan membahas kepada orang beriman. Janji Allah yang kedua adalah ad-difa'u anhum, bahwa orang beriman itu akan mendapatkan pembelaan dari Allah. Ad-difa'u anhum. Qala Allah Ta'ala innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Janji Allah yang kedua kepada orang yang beriman adalah bahwa Allah akan membela kaum mukminin dari musuh-musuhnya. Itu tadi Allah berfirman, innallaha satamene Gusti Allah iku yudafi'u bila 'anil ladzina saking wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Sesungguhnya Allah melindungi orang-orang yang beriman kepada Allah melindungi dari kejahatan musuh-musuh mereka. Orang-orang kafir dahulu maupun sekarang hakikatnya sama saja. Mereka dengan segala cara berusaha menghalangi tersebarnya ajaran dan dakwah Islam. Caranya bisa saja berbeda, tapi kelakuan mereka sama, membenci dan memusuhi orang-orang beriman. Ada yang terang-terangan dan ada yang sembunyi-sembunyi. Pada ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman dengan menguatkan hati mereka untuk bersabar, memiliki daya tahan dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan yang dilakukan orang-orang kafir tersebut. Contoh di dalam sejarah, selama 13 tahun di Makkah, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang menyertainya hidup dalam ancaman intimidasi, diskriminasi, hinaan, dan lain sebagainya. Namun, Allah membela orang-orang yang beriman dengan menguatkan hati mereka untuk bersabar dalam menghadapi semua hinaan, boikot, menghadapi pengusiran dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bahkan malahan sudah ada orang Islam yang dibunuh di Mekah itu. Jadi ayat ini merupakan kabar gembira dan janji Allah kepada orang-orang beriman, bahwa Allah akan melindungi orang-orang yang beriman, bahwa Allah akan membela orang-orang beriman dari kejahatan-kejahatan orang-orang kafir, dari godaan setan, dan dari kejelekan jiwa dan amal perbuatannya yang buruk. Kemudian janji Allah yang ketiga adalah bahwa orang mukmin itu akan mendapatkan wilayah, al-wilayatu lahum. Qala Allah Ta'ala Allahu waliyul ladzina amanu. Al-wilayah ini artinya adalah perlindungan. Al-wilayah perlindungan lahu maring wong-wong mukmin. Janji Allah yang ketiga adalah bahwa Allah menjadi wali kaum mukminin, atau bahwa orang mukmin akan mendapat perlindungan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kalau tadi difa itu pembelaan, sekarang ini perlindungan. Sebetulnya ya hampir sama. Komplitnya ayat ini adalah Allah waliyul ladzina amanu
yukhriju minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'umut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, maksudnya kekafiran, kepada cahaya, maksudnya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mana setan itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Menurut ayat ini, Allah melindungi orang-orang yang beriman kepadanya. Dia membimbing, menolong, dan mengeluarkan mereka dari gelapnya kekafiran dan kebodohan menuju terangnya ilmu, menuju terangnya iman dan ilmu. Sedangkan orang-orang kafir, pelindung mereka ialah setan dan kawan-kawan yang menyulap kekafiran agar tampak indah di mata mereka. Kemudian mereka mengeluarkan orang-orang kafir itu dari terangnya iman dan terangnya ilmu menuju gelapnya kekafiran dan kebodohan. Mereka itulah penghuni neraka yang akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sahabat kampung ilmu yang dirahmati Allah, Allah adalah menolong dan penyelamat orang-orang mukmin. Dia memelihara, memberi taufik, dan memenuhi kebutuhan mereka dengan karunia-Nya. Allah mengeluarkan mereka dari gelapnya kekufuran, kebingungan, dan kebodohan menuju cahaya hidayah, keimanan, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan orang-orang kafir itu penolongnya adalah para pemimpin-pemimpin yang sesat, penyembah selain Allah, pemuja setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan yang merupakan fitrah dari Allah menuju gelapnya kekufuran, kemaksiatan, dan kebodohan. Orang-orang kafir itu adalah penduduk neraka yang tinggal abadi di sana selama-lamanya. At-Tabari ini seorang ahli ilmu tafsir, meriwayatkan mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Isa. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW datang, mereka beriman kepadanya. Lalu ayat ini turun kepada mereka. Janji Allah yang keempat, bahwa orang beriman ini akan mendapatkan al-hidayah. Al-hidayatu lahum. Al-hidayatu itu artinya petunjuk, lahum bagi mereka. Qala Allah Ta'ala, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Hidayah itu artinya petunjuk. Selengkapnya ayat itu, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi wa tuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Jadi yang kita maksudkan adalah ayat yang ini, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Wa innallaha lan sak temene Gusti Allah iku lahadi yekti kang nuduhake alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ila siratin maring dalan mustaqimin kang lurus. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman pada jalan yang lurus. Jelasnya ini, orang-orang yang telah dianugerahi Allah ilmu meyakini bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
merupakan suatu kebenaran yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. Sehingga mereka pun akan bertambah imannya dan hati mereka akan tunduk dan takut kepadanya. Dan sesungguhnya Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang beriman. Pemberi petunjuk ke mana? Ke arah jalan yang lurus, ke arah jalan yang benar. Jalan benar itulah jalan menuju surga. Jalan benar itulah jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ayat tadi jelasnya adalah dan orang-orang yang telah dianugerahi Allah ilmu meyakini bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu kebenaran yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. Sehingga mereka pun akan bertambah imannya dan hati mereka akan tunduk dan takut kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepadanya ke jalan yang benar lagi lurus sebagai balasan atas ketundukan dan ketaatan mereka. Ayat di atas bertujuan agar orang-orang yang telah diberi ilmu akal dan ilmu kalbu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu. Tidak akan pernah bisa disusupi kata-kata setan. Ayat-ayat Al-Quran sepanjang zaman tidak akan pernah bisa didistorsi. Lalu mereka beriman kepada Al-Quran dengan mantap dan hati mereka pun tunduk kepadanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan sungguh Allah adalah Maha Pemberi petunjuk bagi orang-orang beriman kepada jalan yang lurus. Dan sungguh Allah adalah Maha Pemberi petunjuk bagi orang-orang beriman kepada jalan yang lurus, agama Islam yang hanif. Karena pikiran, perasaan, dan ruhaninya tercerahkan dengan cahaya Allah. Berbeda dengan orang-orang yang diberi ilmu lalu beriman kepada Al-Quran dengan mantap, bahwa orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai Al-Quran dengan keraguan yang terus-menerus hingga saat kematian datang, hingga saat kematian tiba kepada mereka. Atau bahkan keraguan mereka itu terbawa hingga merasakan azab hari kiamat yang datang kepada mereka dengan cepat. Sahabat Kampung Ilmu yang dirahmati Allah, untuk sementara sampai di sini dulu. Sampai ketemu di edisi yang kelima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.